Hai semua, namaku Yogi. Aku dulu kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, mengambil sastra Inggris. Setelah aku lulus, aku bekerja di Extremax Bandung selama 2 tahun. Untuk pertanyaan dari Binar, pernah gak sih kamu bikin tujuan hidupmu baik jangka pendek maupun jangka panjang? Yang pastinya pernah dong. Semua orang pasti punya tujuan hidupnya mereka mau ngapain. Nah, untuk aku sendiri, tujuanku aku ingin bekerja di bidang IT, khususnya di bagian front end. Karena aku punya mimpi di masa lalu, di mana aku bisa membuat website yang nantinya bakal dikunjungi dan dilihat oleh banyak orang. Pertanyaan kedua, untuk mencapai tujuan hidupmu, apa aja faktor yang berguna untuk membantumu meraih tujuan hidupmu? Oke, untuk faktor utamaku, yang pasti adalah semangat. Ya ini mungkin terlihat rancu atau terlihat aneh, yang mungkin bakal orang mempertanyakan. Tapi menurutku adalah semangat nomor satu. Percuma kalau kamu melakukan sesuatu tapi nggak semangat, itu tuh sama aja kayak hampa bagiku. Nah, dengan semangat, semua tujuan, halauan, rintangan pasti bakal bisa kita jalani. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa faktor yang bisa bikin kamu nggak semangat untuk mencapai tujuanmu? Banyak sih faktornya, tapi salah satu yang paling berat menurutku adalah kegagalan. Nah, setelah aku menghadapi kegagalan, aku butuh waktu istirahat untuk membiasakan dan menyesuaikan diri lagi. Ya, kegagalan merupakan hal yang wajar sih, tapi bagiku, aku butuh waktu ekstra untuk mempersiapkan diri lagi untuk menghadapi kegagalan. Nah, oke, kita boleh gagal, kita boleh sedih, kita boleh putus semangat, tapi nggak selamanya. Menurutku sewajarnya aja sih. Jadi setelah kita gagal, kita sedih, kita bangkit lagi. Pertanyaan selanjutnya, kamu punya bidang atau hal yang kamu passionate banget untuk melakukannya? Ada dong pastinya. Salah satu passionku adalah gaming. Waktu aku main game, aku merasa seperti orang yang paling bahagia sedunia. Walaupun aku kalah, walaupun aku menang, aku bakal tetap bahagia. Karena aku enjoy untuk melakukannya. Salah satu alasan kenapa aku ingin jadi developer adalah aku ingin mengimplementasikan apa yang aku pelajari di game di dalam codinganku. Ya, baik itu cara menghadapi tantangan, atau cara berpikir logis, atau cara mencari rute untuk menyelesaikan sesuatu. Aku ingin mengimplementasikan itu di codingan. Nah, mungkin suatu saat aku malah bisa mengimplementasikan hal yang aku pelajari di codingan ke dalam game, alias menjadi game developer. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Binar Academy bisa jadi bagian dari perjalananmu untuk mencapai tujuan hidupmu? Simple sih. Sebelumnya aku bilang kan, aku ingin menjadi seorang developer di mana websiteku bisa dilihat banyak orang dan dikunjungi banyak orang. Nah, Binar sangat membantu hal itu. Di Binar, aku belajar HTML, aku belajar CSS, aku belajar dari basic sampai belajar framework, itu dari Binar. Yang aku bisa implementasikan sampai sekarang itu dari gara-gara Binar. Di Binar juga aku bertemu orang, bertemu mentor, bertemu teman-teman. Dari situ aku bisa berbagi ilmu bersama mereka. Kalau aku ada kesulitan atau ada masalah, aku bisa cerita ke mereka dan mereka bakal memberikan solusi padaku. Dari situlah kenapa Binar bisa membantuku untuk mencapai tujuan hidupku. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurutmu masih ada hal nggak sih yang nggak bisa kamu kembangin dari dirimu? Menurutku nggak ada sih. Karena aku merasa aku ini manusia dengan 1001 kelemahan. Jadi masih banyak hal di diriku yang masih aku bisa perbaiki dan masih banyak lagi yang aku bisa kembangkan. Gak mungkin dong manusia berhenti dari situ aja. Karena aku pikir manusia itu harus selalu berevolusi dan berkembang. Kalau manusia nggak berevolusi dan berkembang, kita bisa punah dong. Nah, itulah salah satu prinsipku di mana aku harus selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih kamu merasa di titik paling rendah di dalam kehidupanmu? Ya pernah sih pastinya. Dulu pas aku habis baru lulus fresh graduate, aku dapat pekerjaan. Nah, dari situ aku bener-bener shock banget, culture shock. Untuk dimana pas kuliah kita punya dosen, kita punya temen yang bisa membantu kita kalau ada kesulitan. Nah, di sini pas saat aku bekerja, aku apa-apa melakukan sendiri dan nggak ada yang megangin lah ceritanya. Jadi di situ aku bener-bener shock, bener-bener bingung, dan aku kayak putus semangat di situ. Aku pulang kerja, terus tidur, terus pulang kerja lagi, udah kayak ya sebuah rutinitas yang hampa gitu loh, nggak ada artinya. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk resign, aku mencari jalan hidup baru, dan akhirnya aku join di Binar Academy untuk menjadi orang yang lebih baik. Di Binar Academy aku menemukan kembali passionku di masa lalu, di mana aku ingin bisa mendevelop web yang orang bisa banyak kunjungi atau bisa banyak orang lihat. Pertanyaan selanjutnya,
apa strategi khususmu untuk terus berkembang dan belajar? Strategi khusus, aku lebih apa ya? Aku lebih kembali ke prinsipku sendiri sih, di mana manusia itu harus selalu berkembang dan harus selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dari prinsipku sendiri, aku nggak pernah yang namanya puas habis belajar ini, bisa menggunakan sistem ini, bisa menggunakan bahasa ini. Aku nggak pernah puas. Aku harus selalu menjadi orang yang lebih baik dari versi diriku yang sebelumnya. Mungkin bulan lalu aku bisa belajar HTML, bisa menggunakan CSS, bisa menggunakan JavaScript, lalu bulan selanjutnya aku menggunakan framework. Nah, bulan selanjutnya lagi aku harus bisa menggunakan framework yang lain, atau syukur-syukur aku harus bisa belajar bahasa yang lain. Nah, itu sih prinsipku. Aku nggak pernah puas dan aku harus selalu berkembang.